Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga banyak rezeki, panjang umur, amin. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, saya melihat dan juga menganalisa dan juga bertanda tanya, berpikir sebentar, sejenak. Saya baru sadar dan baru ingat, apakah yang diteliti oleh mereka Roy Suryo dan Dr. Tifa dan rekan-rekan ini adalah ijazah Pak Jokowi atau hanya sebuah fotokopi di internet? Dan itu apakah benar adalah ijazah Pak Jokowi fotokopiannya atau bukan? Dan apakah mereka sudah pernah melihat fisik daripada ijazah Pak Jokowi secara meraba, melihat dan menerawangnya dan lain-lain? Karena begini, saya melihat mereka ini dengan secara membabi buta mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus terang, saya sendiri harus komitmen dalam mengawal kasus ini, yaitu dugaan fitnah ijazah daripada Pak Jokowi. Mengawal kebenaran, kita niat melawan kebatilan yang sudah berlangsung kurang lebih mungkin 1,5 tahun. Koreksi kalau saya salah, yaitu dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi. Jadi kemarin kita sudah sama-sama melihat dan juga mendengar daripada Dr. Tifa sudah melakoni sidang eksepsi atau sidang di mana Dr. Tifa ini sebagai terdakwa yang melawan dakwaan daripada para jaksa. Nah, pada kesempatan kali ini Dr. Tifa ini kan dijerat oleh pasal berlapis teman-teman. Termasuk di dalamnya ada pasal pencemaran nama baik dan juga diduga manipulasi data digital. Nah, sahabat, di dalam pembelaannya Dr. Tifa menanggapi bahwa dakwaan jaksa menurut dia memiliki beberapa error. Capek deh. Waduh, Dr. Tifa ini. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan materi pembelaan dan pembahasannya, saya mau komentar sedikit dulu soal statement Dr. Tifa waktu konferensi kemarin setelah sidang. Jadi Dr. Tifa ini bilang begini, kasus yang menjeratnya itu cerminan bahwa bangsa ini sedang mengalami yaitu krisis multidimensional. Hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman ya, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya, dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Ini lebih gila lagi. Capek, ya kan? Nah, perlawanan hukumnya nggak seberapa sih, teman-teman, kalau kita lihat. Tapi drama telenovelanya yang begitu lebay banget. Kita bahas perlawanan hukumnya, ya, sebentar nanti. Jadi, sekarang ini, kenapa drama telenovelanya itu begitu lebay? Jadi mungkin teman-teman yang sudah berusia mungkin di angka 40 ke atas ya kan ada di sini sudah familiar dengan istilah itu. Istilah yang sering dipakai di tahun 99 sampai awal 2000-an. Saat itu bangsa ini sering disebut mengalami krisis multidimensi, ya kan? Saat itu berawal daripada krisis moneter, menjalar ke krisis ekonomi, di mana negara nggak bisa bayar gaji para pegawai dan pengeluaran yang lain-lainnya. Lalu itu berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan, menjalar lagi ke krisis politik yang menumbangkan rezim Soeharto, ya kan? Kemudian terjadi krisis sosial di mana chaos terjadi, banyak pembantaian, penjarahan, pembakaran dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut multidimensi. Lalu saat ini kalau Dr. Tifa mengatakan seperti itu, lalu yang dihadapi oleh Ibu Tifa ini apa? Ya kan begitu. Cuma seorang warga negara yang disangkakan lalu didakwa melakukan tindakan melawan hukum. Kan begitu. Kan kita sudah melihat di luaran sana aman-aman saja, politik stabil, ya kan? Yang orang-orang pedagang di pasar dimanapun di tempat perbelanjaan juga beroperasi secara biasa. Jadi nggak usah lebay gitulah Bu Tifa, ya kan? Kayaknya bukan bangsa ini deh yang krisis multidimensi, tapi Anda sendiri yang keliru atau berdelusi, ya. Oke, kita masuk ke dalam pokok materi pembahasannya sahabatku. Jadi dalam sidang eksepsi kemarin,
pengacara Tifa itu saya melihat sebetulnya nggak membela apa-apa. Cuma dia merasa sidang ini keliru katanya. Maka jangan diajukan. Wah, 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 gayanya emang selangit ya. Ya kan, mungkin takut juga. Karena bukti memang nggak ada. Tapi pembelaannya di sini bukannya membela gitu ya. Membela, malah membela diri. Malah ingin mengakhiri sidang tersebut. Jadi kubu Tifa merasa bahwa persoalan yang pertama yang dia sebut ijazah palsu itu bukan dari analog, melainkan ijazah yang beredar di internet. Yang kedua, Pengadilan Jakarta Timur tiba berwenang katanya mengadili perkara dan lain sebagainya, sehingga seharusnya semuanya batalah demi hukum. Ya kurang lebih seperti itulah permintaannya. Tapi tadi saya sebut soal yang pertama. Tadi ini nih, ya kan? Nah, sudah dibilang dari sejak zaman dahulu bahwa Anda itu ngapain sih keluar-keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Kalau Anda sendiri nggak punya dasar buat pembuktian, tidak memegang atau sekedar melihat menerawang ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini sudah berada di tangan Polda atau jaksa mungkin buat pembuktian nanti, itu saja, ya kan? Kan Anda nggak pernah memegang. Lalu objek apa sebenarnya yang kawan-kawan Anda itu teliti? Aduh, Tifa ini ampun, saya kalau melihat terkait dengan Dokter Tifa yang keluar-keluar terus ya. Bahkan sampai berkali-kali Anda ini di muka publik menyampaikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya kan? Ingat gak bersama Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, kalian bilang Jokowi berbohong, bahkan menjalar sampai skripsi palsu, bahkan tuduhannya sampai ke KKN-nya juga palsu. Beredar juga klien semuanya kemudian bilang bahwa Pak Jokowi cuma punya gelar Doktrendes atau sarjana muda yang setingkat D3. Tapi sekarang kalian ini gimana sih? Malah mengelak memakai sebuah argumen yang sejak dulu sebenarnya sudah menguliti dan sudah melawan klien sendiri. Betul tidak? Nah, bagaimana Anda ini sebut itu produk penelitian? Kalau objek yang Anda teliti bukan objek yang otentik, yang sesuai dengan tema dan kesimpulan Anda. Harusnya kan didapatkan dulu nih, ya kan, objeknya dalam artian ijazah Pak Jokowi itu dapatkan izin clear dari pemilik objek, ya kan, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, baru kemudian Anda teliti. Ya kalau cuma sekedar daripada medsos, Anda pasti diketawain deh oleh publik juga atau oleh peneliti beneran, ya kan? Nah, kalau misalkan sejak awal kesimpulan Anda itu bukan soal ijazah Pak Jokowi, melainkan cuma soal penelitian iseng-iseng deh, ya kan? Yang atas foto tersebut nemu di medsos, nah, lalu Anda pasti aman dari jerat hukum ya kalau iseng-iseng. Namun sekarang sudah terlambat, itu pun mesti ada disclaimer-nya bahwa objek penelitian itu kalau iseng-iseng juga jangan disebut ijazah Pak Jokowi. Jadi hanya temuan liar di medsos iseng-iseng tapi bukan Pak Jokowi, kan gitu, itu aman pasti. Ya, kalau enggak disclaimer secara jelas, ya jelas pasti ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Lalu sekarang Ibu Tifa juga meminta bahwa Pengadilan Jakarta Timur ya tidak berwenang mengadili kasus ini. Lah, teman-teman pengadilan dari Jakarta Timur ini sejalan dengan ketentuan wewenang jaksa dalam menyusun locus delicti atau lokasi kejadian tindak pidana pada surat dakwaan yang sudah diregistrasi pengadilan. Lalu mau Bu Tifa bilang nggak di situ atau nggak di sana, ya nggak apa-apa, ya kan? Yang jadi rujukan adalah lokasi terjadinya tindak pidana menurut surat dakwaan, gitu loh Bu Tifa. Tapi kalaupun misalnya nih Anda merasa pihak yang benar, ya harusnya kan mau sidang dimanapun kan bebas, ya, tidak jadi masalah kan begitu. Tapi saya kira ini kayaknya cari-cari cara aja nih supaya sidang nggak dilanjutin deh pasti ya. Jujur menurut saya Anda ini adalah seorang ibu-ibu yang memiliki fanatisme politik aja deh. Sebagian pembenci Pak Jokowi dan juga Anda ini adalah pendukung Pak Anies.
rekam jejak Anda menunjukkan hal demikian. Sudah banyak di publik. Tapi nggak ada salah juga sih sebetulnya dengan masalah itu. Itu kan pilihan daripada politik, betul nggak? Ya, tapi saya merasa kepolosan daripada Anda, Dr. Tifa ini, ya kasihan sekali sih. Saya kira Anda ini dimanfaatkan juga oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya kan? Ya, Anda ini misalnya begini, sedang menghadapi sidang pokok perkara. Roy CS masih di peradilan. Biar apa? Biar mereka dengar materi daripada dakwaan dari jaksa yang mengadili Anda. Nanti mengira-ngira ya mereka ini, sehingga mereka bisa mengira-ngira dakwaannya mirip-mirip yang akan dikenakan kepada mereka nanti. Jadinya sekarang bisa menyiapkan pembelaan, antisipasi sejak awal. Jujur saya kasihan sama Bu Tifa. Ya kan? Saya tahu sekarang Anda ini menggalang donasi sejak jadi terdakwa. Pastilah kalau sudah sejauh ini kasus ini bergulir, ini menurut keyakinan saya ya, dohir ya kan. Ini nih ngedanain Anda mungkin nggak sadar ya. Selama ini Anda cuma jadi pion di papan catur seseorang tokoh besar yang sampai sekarang masih bersembunyi identitasnya. Kan begitu dugaannya. Nah, kini bukan lagi tepuk tangan dari sesama pembenci Pak Jokowi yang memabukkan Anda, tapi ancaman jeruji besi yang harusnya menyadarkan Anda, Dr. Tifa. Ya, akan tetapi kita mungkin hanya bisa melihat ya sebagai publik, apakah nanti Roy dan juga Dr. Tifa atau kawan-kawannya, CS-CS-nya, apakah nanti akan terjerat juga terkait dengan pencemaran nama baik ini. Karena memang ini kita sadar bahwa ternyata yang diteliti oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa CS lah kok dari internet ya, bukan analog daripada ijazah Pak Jokowi. Emang sudah tahu ijazah Pak Jokowi seperti apa mereka ini, kok bertubi-tubi bilang palsu. Akhirnya kan publik berpengaruh gitu loh. Akhirnya kan publik juga terpengaruh, terhipnotis. Oh iya ya, kok palsu bisa menjadi wali kota, gubernur, presiden, kan gitu akhirnya. Padahal mereka juga belum pernah melihat daripada ijazah Pak Jokowi bagaimana bentuknya. Ya kan, seperti itu. Ya, saya mendukung Rismon Sianipar. Begitu, gentleman ya. Minta maaf atas segala kesalahannya.